Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah pada malam ini kembali kita bisa berkumpul setelah 2 pekan ya kita nggak ketemu karena hujan terus ya. Kalau hujan tetap aja datang kalau ada api ya. Pakai payung bisa. Sayang kalau kita nggak dipakai buat ngaji cuma seminggu sekali kan. Gitu. Kita masih melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ya 178. Sebelumnya kita baca salawat dulu. Kita panjatkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan pada beliau, kepada sanak familinya, para sahabatnya dan para pengikutnya istiqomah menjalankan risalahnya hingga yaumil akhir nanti. Semoga kita semua yang hadir di sini tercatat sebagai pengikutnya yang setia. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ya. Silakan dibaca ayat 178. Siapa yang baca? Hafiz baca silakan. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب. Ya, terjemahnya siapa yang baca? Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang mereka dengan orang mereka, hamba dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik dan membayar dia tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah kemenangan dan rahmat dari Tuhannya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Terima kasih atas pembacaannya. Kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan apa sih dari penjelasan atau arti dari ayat 178 dari surat Al-Baqarah tersebut ya. Itu intinya tentang kisos ya, diwajibkan kisos. Ya, kisos itu jadi misalnya kemarin sebelumnya udah dijelaskan ya, ketika ada yang membunuh maka dibunuh lagi loh. Itu balasannya gitu. Kecuali kalau misalnya ada pemaafan dari keluarganya. Gitu ya. Nah, seandainya pelaku kejahatan itu dibiarkan leluasa tanpa balasan atau hukuman apapun, niscaya akan menimbulkan fitnah dan keresahan serta perasaan tidak aman dalam hati manusia yang nantinya mendorong masyarakat untuk menumpahkan darah orang-orang yang tak berdosa sebagai aksi balas dendam serta mengambil tindakan makar. Hal ini dikarenakan kemarahan atas darah yang tertumpah sesuai dengan fitrah manusia. Atas dasar inilah Islam memperhatikan jaminan keberlangsungan hidup manusia dengan ditetapkannya pensyariatan kisos bagi orang yang beriman. Dengan syarat ini diharapkan kedengkian dalam hati akan sirna serta dapat menghapuskan segala penyebab munculnya tindakan makar dan pemusuhan. Jadi dengan adanya kisos itu bisa menghindari dari adanya tindakan makar dan pemusuhan. Dengan sakit hati, dengki dan sebagainya, kan jadi merasa plong ya, udah dibalas gitu. Tapi udah dijelaskan kemarin waktu, bukan berarti langsung aja
ketika dipukul langsung pukul lagi, enggak, tapi nanti oleh orang lain, oleh hakim misalnya yang menentukan. Jangan langsung kita, itu namanya berantem kan gitu. Apalagi sekarang kalau misalnya lagi kayak kemarin kasus yang anak SMA mana Cimar yang merokok itu, tahu nggak ya, itu kan ditampar sama kepala sekolah, itu sampai dilaporin. Walaupun sebenarnya kan guru itu ini ya wajib melarang, maksudnya jangan sampai anaknya kok ngerokok didiemin aja gitu, harus ada tindakan tegas gitu. Tapi karena sekarang itu seperti itu, ketika ada main fisik dilaporin gitu kan gitu. Nah, seperti itu ya. Selain mewajibkan kisos, Islam juga lebih menganjurkan pemberian maaf tuh, dan mengatur tata cara hududnya atau balasannya ya. Jadi diatur tuh dalam Islam, sehingga sikap pemberian maaf ini terasa sangat adil dan muncul setelah penetapan kisos. Ya, jadi adil gitu. Anjuran pemberian maaf ini bertujuan untuk menciptakan kemuliaan, bukan suatu keharusan, sehingga bertentangan dengan naluri manusia dan membebani manusia dengan hal-hal di luar kemampuan mereka. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 178 yang tadi dibacakan ya. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, ya, tuh ada pemaafan kan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan itu mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf itu membayar diat kepada yang beri maaf dengan cara yang baik pula. Jadi kalau dimaafin tetap haruslah ada yang dikeluarkan dendanya itu gitu. Nggak bukan berarti bebas-bebas aja udah mukul orang misalnya, bebas, enggak. Ketika dimaafin tetap bayar diat namanya itu, denda ya. Allah SWT mengubah hukuman dalam syariatan ini dari makna balas dendam kepada makna agung dan mulia tuh. Jadi jangan balas dendam. Ini bukan balas dendam, sebagai kisos ya, sebagai kisos. Pemberlakuan hukuman pada masa lalu merupakan bentuk balas dendam masyarakat kepada para pelaku kejahatan, atau wujud balas dendam dari keluarga korban kepada keluarga si pembunuh, sehingga pikiran mereka tidak akan tenang dan kondisinya pun tidak akan tentram, kecuali jika berhasil menggantikan satu jiwa yang terbunuh dengan jiwa-jiwa lainnya. Jadi ketika yang dibunuh itu misalnya yang membunuh itu misalnya suaminya, tapi yang jadi sasaran mungkin istrinya gitu, salah itu. Siapa yang melakukannya itu yang dikenakan kisos gitu kan. Ya. Bahkan mungkin membunuh ratusan orang lelaki sebagai ganti terbunuhnya seorang laki-laki saja tuh. Dari misalnya membunuh satu orang laki-laki, ya tiba-tiba teman-temannya datang membunuh lagi tuh. Jadi banyak yang terbunuh, salah itu kan. Cuma gara-gara satu orang doang padahal. Gitu. Makanya jangan sampai main hakim sendiri ya, seperti itu. Allah menjadikan tujuan kisos ini demi tercapainya kemaslahatan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 179 tuh yang setelahnya. Dalam kisos itu ada jaminan keberlangsungan hidup bagimu. Tuh. Hai orang berakal, supaya kamu bertakwa. Jadi dengan adanya kisos itu ada jaminan kita menjadi tenang, gitu ya. Terkadang hati sebagian orang atau praktisi hukum, Allah tidak berfirman dalam kisos itu terdapat pembalasan dendam tuh. Jadi Allah nggak bilang ada balas dendam dalam kisos itu ya. Allah nggak bilang seperti itu, tapi yang Allah sebutkan dalam firman-Nya itu adalah dalam kisos itu ada jaminan keberlangsungan hidup ya bagi orang yang berakal supaya kamu bertakwa ya. Jadi tujuannya adalah takwa ya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Terkadang hati sebagian orang seperti misalnya praktisi hukum internasional, konvensional. Nih misalnya nanti kalau ada yang kuliah hukum nih ya, kuliah hukum tahu kan, sarjana hukum nanti belakangnya ada titel Hafiz apa panjangnya? Muhammad Hafiz karena kuliah di hukum SH gitu, sarjana hukum misalnya gitu. Itu kalau misalnya kuliah di hukum ya, merasa ngeri melihat si pembunuh juga harus dibunuh. Kata orang yang seperti itu, yang dia nggak ngerti agama ya, nggak ngerti syariat Islam, kasihan kalau misalnya dibunuh lagi, padahal itu adalah keadilan gitu kan. Tapi kan mereka bilang kasihan, sedih katanya kalau dibunuh juga.
Mereka menyayanginya dan melepaskannya dari hukuman mati. Padahal pihak korbanlah yang sebenarnya lebih patut disayangi. Jadi yang patut sayangi adalah korbannya, bukannya pelakunya, ya. Walaupun katanya pelakunya dibunuh, misalnya pelakunya membunuh tuh, dibunuh lagi, kata orang kasihannya, ya enggak lah, itu suatu keadilan, gitu. Malah dia salah nih, orang praktisi hukum konvensional ini salah, dia malah menyayangi pelaku bukannya menyayangi korban, kan, gitu. Jadi patut dikasihi dan diperhatikan. Seandainya mereka lebih mengasihi si pembunuh, lalu siapakah yang akan melindungi masyarakat dari kekejaman penjahat dan pembuat onar? Siapa yang akan melindungi masyarakat, kan? Kalau misalnya ada pembunuh tapi nggak dibunuh lagi, gitu kan? Gitu. Orang jadi pada ketakutan, kan? Apa yang akan kita perbuat dengan banyaknya gerakan gerilya yang marak akhir-akhir ini dan mencari jalan untuk mengancam masyarakat dengan cara mencopet, merampas dan menumpahkan darah? Mereka berpikir dengan pikiran sempit dan tidak benar. Seandainya mereka mau berpikir dengan pikiran yang umum dan universal dengan menggunakan nalar dan rasio cemerlang, misalnya mereka akan mengasihi dan melindungi umat dari para penjahat. Kalau mereka nggak berpikir seperti itu, ya, harusnya kan mereka harusnya banyak pencopet, banyak pembunuh, itu harusnya membuat ketenangan, jaminan, bukannya malah nggak dilakukan hukuman seperti itu, akhirnya orang pada ketakutan, gitu, pada ketakutan. Sungguhnya, ya, bahkan juga ada tindakan tegas atas preman-preman dan berandal jalanan tuh. Sesungguhnya orang yang mengasihi manusia akan berusaha untuk mempersempit ruang gerak kejahatan serta mencegah perbuatan keji para penjahat tersebut. Ya. Orang yang mengasihi manusia akan berusaha untuk mempersempit ruang gerak kejahatan tuh. Jadi kalau kita mengasihi manusia, itu akan mempersempit ruang gerak kejahatan serta mencegah perbuatan keji para penjahat tersebut. Nah, di sini ancaman membunuh umat Islam. Nah, nanti kita karena bentar lagi mau azan, ya. Nah, jadi intinya dengan adanya kisos ini, insya Allah akan menjadi tenang, ya. Tapi sekarang belum diterapkan di Indonesia. Tapi kalau di Aceh, ya, udah terapkan. Namanya hukum apa namanya di Aceh itu? Karena Aceh menggunakan syariat Islam khusus untuk ini, misalnya yang laki-laki sama laki-laki berdua-duaan, itu nggak boleh, kan? Itu kan namanya apa? Misalnya gay, gitu, ya, atau laki-laki suka sama laki-laki, itu kan? Itu kan dilarang gitu dalam Islam. Tapi di Aceh tuh kalau ketahuan gitu bisa dihukum, namanya hukuman cambuk, dicambuk tuh dua-duanya tuh. Kalau ketahuan dua-duaan di dalam kamar misalnya nggak pakai baju gitu kan sama laki-laki, itu sama laki-laki, apalagi sama perempuan gitu kan. Itu di Aceh pada itu. Coba kalau nggak seperti itu, mungkin kata orang, nggak apa-apa lah, nggak ada hukuman cambuk ini, nggak kayak di Aceh gitu kan. Mereka bebas-bebas aja. Itu yang kasus, ingat nggak yang kemarin yang di mutilasi perempuan, kan? Itu dia belum nikah tapi dia udah berdua-duaan sama pacarnya bertahun-tahun itu. Akhirnya sama laki-lakinya dimutilasi, itu dibunuh, gitu kan? Dibunuh, ketahuan ada di bawah lemari, di tangannya apanya gitu, bagian dibuang kemana gitu. Itulah karena dia nggak ngerti, nggak menjalankan Islam, gitu kan. Bahwasanya nggak boleh itu kalau misalnya belum nikah tapi sudah berdua-duaan, gitu kan, nggak boleh, dilarang itu, ya. Jadi itu seperti itu. Semoga kita semua bisa Islam memahami, ya, aturan-aturan yang telah Allah berikan di dalam Al-Quran ini, ya. Kita harus pahami. Jadi Al-Quran sebagai pedoman kita, ya. Kita nggak bingung karena kita punya pedoman, ya. Kalau kita punya pedoman, kita nggak bingung, gitu. Kita jadi tahu, oh ternyata tujuan dari kisos ini adalah untuk memberikan ketenangan, memberikan jaminan, gitu, ya, seperti itu, ya. Demikian dari Abi. Tentunya Abi mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.